Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Setiawan, NPM 1701010048. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang analisis faktor. Langsung saja kita buka filenya yang akan diimport. Kita open. Kita pilih sheet 2. Oke. Nah, ini data yang kita akan dibuat analisis faktor. Sebelumnya kita harus mengganti measure-nya terlebih dahulu dan mengisi labelnya ini sesuai dengan variabel. Nah, setelah kita measure-nya ganti dengan skill dan labelnya kita isi sesuai dengan variabel, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke analyze, dimension reduction, terus kemudian pilih faktor. Kita masukkan semua variabelnya. Untuk settingannya, deskriptifnya yang dicek yaitu anti-image dan KMU barter. Kemudian screen plotnya kita cek. Untuk rotationnya kita milih varimax. Kemudian skornya kita save. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah output dari faktor analisis yang sudah saya buat. Yang pertama itu kita bisa melihat tabel KMU and Bartlett's test. Tabel output KMU dan Bartlett's test of sphericity berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak? Caranya yaitu dengan melihat nilai KMSU jika lebih besar dari 0,50
maka teknik analisis bisa dilanjutkan. Karena di sini tabel KMU-nya sebesar 0,849, maka analisis ini bisa dilanjutkan. Kemudian kita pergi ke anti-image metric. Tabel output anti-image metric yaitu untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam faktor analisis. Pada tabel terdapat huruf kode A yang berarti tanda masuk untuk measure of sampling at adequate atau MSA. Diketahui nilai MSA dari masing-masing adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa melihat di sini ada di tabelnya ini ada huruf A-nya kecil di atasnya, itu berarti kita masukkan ke data di Word. Saya sudah membackup atau memindah data yang ada di sini ke sini. Hasilnya yaitu dari tabel outputnya adalah lebih besar, semua dari variabel tersebut adalah lebih besar dari 0,50. Maka dari hasil tersebut suatu variabel memenuhi syarat. Yang untuk selanjutnya yaitu kita lihat output tabel communalities. Tabel communalities yaitu untuk menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjalankan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu jika nilai extraction-nya lebih besar daripada 0,50. Nah, bisa dilihat di sini angkanya extraction-nya lebih besar daripada 0,50 semua. Ada beberapa yang tidak lebih besar daripada 0,50. Kita bisa lihat di sini. Contohnya yaitu x2.2, x2.3. Untuk selanjutnya kita pergi ke output total variance explain. Tabel output total variance explain menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 18 variabel yang dianalisis. Berdasarkan tabelnya menunjukkan bahwa ada 18 komponen yang dapat mewakili variabel. Syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue lebih besar daripada 1. Maka yang mampu menjelaskan faktor adalah faktor 1, yaitu sebesar 3,1%. Yang berikutnya faktor 2 dengan 9,4%. Kemudian faktor 3 7%, faktor 4 sebesar 6,5%, faktor 5 sebesar 5,7%, sehingga total kelima faktor tersebut akan menjelaskan variabel sebesar 61,7.
persen totalnya semua. Bisa dilihat di sini. Nah, kita bisa dilihat di sini. Untuk tabel total varian explain. Untuk selanjutnya yaitu kita pergi ke output screen plot. Output screen plot yaitu untuk menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar daripada 1. Nah, di sini nilai yang lebih besar daripada 1 ada 5 faktor. Yang pertama 2, 3, 4, dan 5. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu komponen metrik. Tabel komponen metrik menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel-variabel dengan faktor yang terbentuk. Misal dari output di atas terlihat pada variabel X1 yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar 0,596 dan korelasinya dengan faktor 2 negatif 0,22, faktor 3 0,407 dan faktor 4 negatif 0,183, faktor 5 yaitu sebesar negatif 0,142. Untuk variabel lainnya cara mengartikannya sama. Bisa dilihat di sini untuk tabel komponen metriknya. Untuk mengartikannya sama seperti X1 yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya yaitu rotate output, rotate komponen metrik. Tabel komponen metrik menunjukkan nilai korelasi. Tabel rotate komponen metrik yaitu untuk memastikan suatu variabel masuk dalam komponen faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antar variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Kita bisa dilihat di sini tabelnya, dan saya sudah menyimpulkan hasilnya, yaitu kesimpulan dari tabel tersebut yaitu faktor 1 yaitu X7, X12, X13, X14, X17, X18, dan Y. Faktor 2 yaitu X5, X8, X9, X11, X16. Faktor 3 yaitu X10, X15. Faktor 4 yaitu X1, X2, X3, X4, X6. Dan faktor 5 tidak ada. Dan yang terakhir yaitu faktor skor. Untuk melihat faktor skor bisa dilihat pada data view, maka akan terdapat variabel baru. Nah, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di bisa dilihat di sini. Ada fak 1, fak 21, fak 31, fak 41, fak 51. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.